Maka dia enggak, dia kan ganteng cuy ceritanya. Dono juga ganteng. Dono juga ganteng, cuma dia punya ciri khas. Kalau dia kan nggak ada ciri khasnya. Sama kayak gitu sama. Ciri khas lu minum kopi sendiri. Selamat datang di Ngopi Kertas. Ngobrolin Pilihan komik, berkualitas. Ada gelas, gak ada kopi. nggak ada kopinya. Tukang kopinya telat nih, mana nih kopi? Tunggu nih udah pagi-pagi. Nang Bre, bawa kopi nih gue. Weh, dibawain kopi. Kopi apa nih? Kopi teman kecil. Waduh, thank you banget nih. Kopi susu nih, coba dulu deh. Kopi susu sahabat, gula aren nih ya. Ya. Gula aren. Ini beli apa? Kagak boleh ngalap. Ya belilah. Oh beli ya. Oh gitu. Ini kiriman dari Kopi teman kecil. Kopi teman kecil. Kalau teman-teman mau cobain rasanya, Bisa langsung datang ke daerah Bintaro. Bintaro atau di IG-nya juga ada sih. Ada Instagram ada ya. Instagram juga ada ya. Nanti kita akan kasih di bawah sini ya, di deskripsinya lah pokoknya ya. Kita buka ya. Ya, buka. Buka dulu nih, kocok dulu, kocok. Yang jago ngocok kan biasanya. Udah cepetan. Gua haus nih. Tuang nih. Iya tuang. Tuang yang lama banget. Pada Dah. fokus semuanya. Udah. Oke, dah kita singkirin dulu. Diminum. Terima kasih untuk kopi teman kecil ya. Thank you tuh kopi teman kecil. Kita masuk segmen apa nih hari kali ini nih, Bre? Kita masuk ke Bacol. Baco. Bahas Comik lokal. Mungkin pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu ya untuk Pak Andris Cakrapolis yang sudah mengirimkan komiknya untuk dibahas. Kita review. Kita review. Jadi Komik yang kita review judulnya Cakrapolis. Ada 4 seri. ya mini seri ya. Mini seri. Kita nggak akan bahas satu-satu, tapi kita coba bahas episode pertama dulu deh ya. Nanti teman-teman yang mau beli bisa nanti kita sertakan juga link pembeliannya di mana. Ya, oke. Ini Kita bahas jadi dulu. satu universe ya yang diciptakan oleh Pak Andris dan kawan-kawan ya. Jadi universe Cakrapolis ya dengan. Ya. Nah, kita akan lihat langsung lah ya. Seperti apa sih tanpa basa-basi lagi. Ayo, Pak. Jadi satu deh. Oke, nomor 1. Kalau dilihat dari covernya nih ya, ini formatnya komik US ya, format komik US. Terus di sini ada penerbitnya Kreatif Media. Kreatif Media ini dulu ya salah satu penerbit. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, tapi dulu pernah nerbitin juga komik Saung Kampret. Oh, Kalau oke. teman-teman pernah punya Saung Kampret atau masih punya. Sombong amat. Saung Kampret tuh pernah diterbitin sama Kreatif Media gitu. Barcode ya standar lah ya, ada di kanan kiri atas logo publishernya, terus ada nama penulis, artis, warna. Bawah ada barcode, cuman barcode-nya kayaknya kegedean ya. Menurut gue sih ini gede banget barcode-nya. Cukup besar ya. Hampir ngalahin logo nih secara desain, harusnya hierarkinya. Widih. Hierarki desain tuh ada tuh judulnya. Hierarki desain itu yang pertama yang harus dilihat kan sebenarnya yang lebih stand out harusnya logo dulu nih. Ya ini udah stand out secara judul ya. Udah oke gitu. Nah, ini yang buat gue agak bermasalah nih, harusnya lebih Kecilin kecil lagi lagi. Terus nomornya satunya kenapa di kanan bawah gitu? Harusnya Mungkin aja bisa di disertakan kanan atas atau di bawah kalau memang logo. ada logo Sikun nih, apa nih Sikun nih, kayak studionya ya, studionya ini agak maksain sih sebenarnya, kanan kiri ada 2 logo yang Jadi berbeda gitu. semuanya ingin berteriak ya. Iya, jadi kayak pengen gue dong masukin sini, gue masukin sini, gue masukin gue semua. Ini harusnya bisa di bawahnya atau di sampingnya gitu. Ini satu nomor serinya
di kanan bawah nih nggak lazim dan gede juga gitu. Ini sebelumnya nggak pernah lihat ya seperti ini. Cuma kita coba sekilas aja, coba jajari nomor 2 dan 3. Mungkin yang ingin menciptakan sistemnya seperti itu ya. Jadi nomornya besar di kanan bawah semua. Ciri Ya. khasnya dia. Sistem desainnya. Gitu. Iya, tapi ini agak nggak konsisten nih ukuran fontnya nih. Nomor 2, 3, 4 lebih kecil daripada nomor 1 gitu. Terus ukurannya juga nggak konsisten. Oke, ya kita singkirkan dulu deh yang 2, 3, dan 4-nya. Balik lagi ke nomor 1. Ini diilustrasikan covernya, sorry. Covernya diilustrasikan oleh Joel Nah, ini Febianto. seorang ilustrator muda lah ya. Dulu muda. Dulu Sekarang udah udah bertambah umurnya. tambah. Anak Surabaya. Anak Surabaya. Dulu sempat ketemu beberapa kali di Comic-Con ya, di acara. Comic-Con gitu. Penulis oleh Pak Andris. Ilustratornya isi Pak interiornya Pak Cancer. Warnanya alias Pak itu ya? Virgo. Nggak tahu nama aslinya. Coba nanti cek. Langsung kita buka. Halaman pertama ya. Logo lagi. Ada tanda tangannya. Makasih Pak Andris. Mas Taufik. Makasih banyak. Biar nggak bisa dijual lagi nih. Tulis Mas Taufik. Kurang asem nggak Pak Andris? Tenang aja Pak Andris. Oke. Jadi sedikit cerita, Cakrapolis ini mengisahkan tentang dunia di luar bumi. Di luar bumi. Oh, Jadi settingnya bukan di bumi. settingannya di planet lain, di galaksi lain, tapi ya secara makhluk seperti makhluk bumi lah gitu. Dia seperti science fiction gitu. Science fiction bercampur Ininya mistis. kan, science fiction. Science fiction bercampur mistis karena di dalamnya ada salah satu Musuhnya itu ya, yang bukan dia mencari dia ada legenda di situ sebenarnya. Ada legenda tentang satu artefak gitu yang bisa menghasilkan kekuatan luar biasa gitu. Jadi secara ini. Jadi ada ada gitu ya. benar ini Plotnya. kalau kalian bayangin kayak di luar bumi, di luar universe lain, galaksi lain akan seperti Star Wars atau Star Trek, enggak sih gitu. Tapi bahwa teknologinya mirip-mirip di bumi sih sebenarnya. Kalau kita ada pesawatnya, ya kan? Ada pesawat, terus Alternate universe nih. iya alternate universe, benar-benar. bumi yang lebih maju lagi lah seperti itu ya. Betul. Cuman seperti sekarang juga ya. Maksudnya teknologinya yang nggak terlalu advance ya. Iya. Nah ini superhero-nya salah satunya namanya Bre Ohala. Bre gitu. Saya biasa dipanggil Bre Ohala. Apa kabar Bre? Ya mungkin dia lu kalau ketemu dia ketemu temen lu terus ada dia di samping lu nanya temen lu, dia bisa nengok nih. Tapi gue penasaran nih Pak Andres, ide namanya dari mana ya Bre Okala ini? Ada artinya nggak ya? Nanti kalau ketemu kita tanyain deh. Iya, mungkin Pak Andris nanti. Namanya soalnya bukan nama Indonesia gitu ya, ataupun nama yang umum gitu. Bre Okhala. Jadi Bre Okhala ini sedikit spoiler, ini adalah dulu dia seorang pilot angkatan udara di Cakrapolis. Menghilang selama 2 tahun. Jadi 2 tahun tuh dia udah dianggap mati. Oh, oke. Dianggap mati karena satu misi tentang artefak itu. Mati, tiba-tiba dia muncul di sini. Ada super ya. ya ada satu dia ini sedang dalam masa perang nih ceritanya. Pangkalan udara Cakrapolis diserang. Terus pilot-pilot angkatan udaranya kan lagi ini nih mempertahankan. Tiba-tiba muncullah si Cakra ini, si Bre Okhala. Tapi temennya ternyata tahu cuy. Okhala, Bre Okhala, kaukah itu gitu. Kelihatan ya. Padahal dia pakai topeng. Mulutnya khas ya. Dia baru pertama kali ngelihat nih si cewek ini, pilot cewek ini, tapi dia kenapa dia bisa langsung nebak itu Okhala gitu loh. Berarti khas. Padahal pakai topeng, kecuali dia mukanya kelihatan gitu ya. Ya mungkin. Dia agak lucu sih sebenarnya. Kan Dono Warkop dipakein topeng. Kelihatan. Maka dia enggak, dia kan ganteng cuy ceritanya. Dono juga ganteng. Dono juga ganteng, cuman dia punya ciri khas. Kalau dia kan
Udah kan nggak ada ciri khasnya. Sama kayak gitu seorang. Ciri khasnya lu minum kopi sendiri. Takut kena komik nanti. Oh, iya. Gantian. Ya singkat cerita dibantuin lah sama si Bre Ohala ini. Akhirnya berhasil menyelamatkan diri, dipertahankan lah pangkalan udaranya. Ya terlepas dari ceritanya, gue liat gambarnya Pak Kanser ya. Pak Kanser ini gue pernah denger beliau ini adalah salah satu komikus veteran senior. Cuman komik apa? Karena gue nggak mendalami komik Indonesia zaman dulu, jadi gue kurang tahu sih. Nanti coba kita cari tahu teman kita. Ada teman kita dia Serba tahu ya. Serba tahu dia. Tahu deh. Hafal banget lah. Nah ini dia si Cakra ini berhasil merebut salah satu pesawat yang berteknologi lebih maju dari yang dipunyai angkatan udara si Cakra. Ini yang tadi menyerang nih. Bre Ohala. Iya, nanti disebutnya Cakra, Pak. Oh gitu. Ya, Bre Ohala ini. Oh. Diangkat lah buat ditaruh. Istilah kayak harta rampasan kali ya. Oh. Ini pesawat musuh dia berhasil disita. Bawahnya gini, cuman ini lagi ngapain sih sebenarnya? Lagi leha-leha. Lagi ngangkat gitu ya. Sebenarnya ini kenapa nggak settingan bumi aja ya sekalian ya? Kenapa mesti? Ya karena mungkin kenapa ya? mungkin Pak Andes ingin menciptakan universe sendiri lah Iya. gitu loh. Ya, Tapi mirip banget ada angkatan udaranya. Iya. Baju juga mirip gitu kan. Maksudnya ini bumi banget itu loh. Kalau lu mau bikin planet lain atau ini lain sekali aja kayak Star Wars gitu kan, yang ininya beda macam. Kayak Stormtroopers gitu kan. Itu kan beda banget tuh. Walaupun sebetulnya wondering secara aja sih, secara basic ya sama Ya manusia, sih tetap juga cuman gitu ya. secara kostum kan Desainnya beda gitu. lu bisa beda. Ini juga kostumnya kan peradabannya sama. kostum superhero Indonesia gitu. Indonesia bumi. Ya, ini kan lagi meeting tuh, lagi rapat. belum zaman Zoom ini. Belum ada pandemi. Padahal ya harusnya teknologi lebih maju kan. Mungkin pakai hologram kali atau apa gitu ya. Iya, mungkin belum kepikiran kayak gitu pada saat Tapi, itu ya. Karena ini produksinya tahun lama ya, 2009. Cuman ini mungkin bisa bisa dijawab oleh Pak Andis juga kali nanti ya, kalau kita ketemu bisa bertanya. Ini gue pengen tahu dia Pak Kanser itu mengerjakan tuh secara digital atau manual dulu sih, karena di mata gue kayaknya tuh seperti langsung mengerjakan digital. Kenapa emang? Itu penting banget tuh. Ya penting lah gitu loh, pengen tahu gitu. Mau beli OA-nya berarti lo. Gue bukan koleksi OA, ada teman kita. Oke. Nah, ini musuhnya tuh, monsternya. Ya, ini monsternya kayak mumi gitulah. Salah satu musuhnya. Ini pengulangan dan repetisi ya. Iya, dan ceritanya menurut gue sih secara ini banyak banget padat gitu loh yang lu banyak yang pengen diceritain di sini. Jadi dikompres. Jadi banyak yang missing gitu, kayak banyak bolong ini ternyata tiba-tiba sebetulnya masih bisa nih, masih bisa digarap sih ya. Ini apa namanya? Ambisi atau ambisi lah gitu ya. Cukup besar kalau gue lihat. Ya. Mungkin bisa di expand lagi, dibuat apa sequel atau apa. Nino kan paling suka tuh sequel kan. Salah satu musuhnya juga biasanya banyak ya. Botak gitu. Nah, di belakang ada epilog. Tulisan begini banyak. Nah, ini agak jarang sih ya, ada komik terus belakangnya itu ada epilog. Cukup panjang, jadi kayak novel. Sedikit ya, jadi kayak novel gitu ya. Jadi ini jujur gue nggak baca sih ini karena gue ya menurut gue sih butuh waktu harusnya sih menurut gue nggak usah ada epilog seperti ini sih. Kalaupun mau dibikin juga, ini harusnya masuk ke bagian cerita gitu. Mungkin kayak apa namanya, kayak tadi kita ngobrol sama Nino, gue kan soal Star Wars kan ini ya, kan ada tuh epilog juga di belakang, mungkin yang dimasukkan seperti itu ya, tapi tidak banyak gitu loh, cukup mungkin 1 halaman atau 2 halaman saja. Komik Star Wars maksudnya. Iya, komik Star Wars yang apa? Empire.
Baik lagi secara lettering tadi lupa. Pemilihan fontnya juga sebenarnya masih bisa dibikin lebih ramah ke mata sih. Kayak ini kan sebenarnya captionnya Gede banget ya. bold gitu ya, bold. Terus fontnya font army gitu ya, kayak font army gitu loh, kayak font graffiti gitu. Harusnya sih mungkin dibikin yang lebih ramah buat mata. Terus untuk ini font apa yo? Comic font. Mixan. Ukurannya juga antara Baron Kata nih harusnya sama ya. Ini fontnya lebih kecil, lebih besar, nggak tahu kenapa gitu ya. Ya mengganggu aja sebenarnya. Font tuh kan kita mostly juga selain melihat visual kan membaca ya, juga, jadi iya. Keterbacaannya penting. keterbacaan itu penting banget gitu. Secara flow juga gue masih menemukan banyak kebingungan sih. Antara ini gue sebenarnya ini dulu atau ini dulu, harusnya ini dulu nih sebenarnya. Caption dulu ini ya. Jadi harusnya dia ada di sini nih misalnya. panel tuh panelnya mesti dipikirin juga ya. Jadi Betul. penempatan balon kata juga sekuen ya. Sequence ya. Duduk dulu ya, Bro. Gitu Kenapa sih. nih capek nih? Kenapa nih? Nah ini Ronda sono. Oh ini lanjutannya. nomor 2 dan 3 dan 4 kita nggak usah bahas. Jadi nanti kalau teman-teman mau koleksi Bisa langsung hubungi Pak Andris ya Pak Andris di Facebook. di Facebook. Nah, Andris ya. Cakrapolis. Tapi di sini ya gue acungkan jempol semangatnya Pak Andris lah ya. Jadi di Bikin sini universe baru ya. bikin universe baru ya. Bagaimana dia mencoba mencari sponsorship juga banyak loh ini ya. Dan Banyak nih, ada Kompas di belakangnya, ada iklan Kompas nih, keren banget ya kan. Udah dapat sponsor padahal ini nomor satu, iya, hebat. keren banget. Dan Pak Andris itu dia cukup aktif ya, datang ke Comic-Con. acara Comic Con baik di yang lokal maupun yang luar juga. Jadi Oke. Ini udah bagus ya, tinggal dikembangin aja. Tinggal dikembangkan Ini dan potensinya ada kok. baru 4 jilid ya berarti ya. baru Jilid. dan potensinya ada sih gue lihat. dan secara interior art masih bisa lebih ditingkatkan supaya ngikutin tren saat ini sih gitu. Sama ya paling masukan sih kalau gue juga ya dari sisi desain ya masih bisa diperbaiki lah ya. Jadi Iya, kayak masih tadi banyak. kan ada elemen-elemen yang kalau gue lihat juga ingin berteriak semuanya, Iya. ingin mau gue dulu ya nih yang diutamain ya. Itu masih bisa Iya, masih banyak PR-nya sebenarnya nih, masih banyak PR kalau menurut kita sih. Banyak yang bisa dikembangin. Iya. betul. Cuma kayak kalau gue sendiri lihat sih ini dari Ya. segi packagingnya kan, ini nomor 1 dia Dove nih Dove, laminating 1 sama 4 Dove covernya, 1 sama 4 Dove. Yang 2 sama 3 ini glossy, jadi agak Jadi kurang nggak seragam gitu kan. konsistensinya juga masih harus Iya. di Soalnya bisa lebih Padahal ini. nomor 1 udah bagus ya. Bagus ini Ya. ya. Secara Cover juga ilustrasi bagus, cover oleh ya, Joel striking dia. cakep. Begitu kedua dia udah mulai ini berubah. Nah ini kayak black and white kan ini. Di sini juga tuh kan mau apa namanya istilahnya wraparound. wraparound. Brown, iya. Jadi dia pengen selang-seling deh, yang wraparound 2 dan 4 iya, gitu bisa kan. jadi, ya. Nomor 2 dan 4 tuh wraparound Yang 3 cover. 1 dan 3 enggak. Oh iya. Jadi konsepnya gitu, cuman ya Mesti lebih maksimal. Masih iya, bisa jadi lebih kayak maksimal. sayang aja. Oke, kita kasih skor gimana nih kalau skor ngopi kertas? Gua kasih 7. Oh gitu. Gua 7 juga. 7 ya, gue. Karena ini masih banyak PR. Masih banyak PR sih. Kalau buat gue ini masih 6 lah. 6. Kalau gue ya, Masih bisa naik lah ya. masih bisa naik lagi. Yang penting semangat ya. Semangat berkarya. Semangatnya perlu diacungi jempol ya, udah bikin universe. Kita berharap juga nanti ke depannya muncul lagi cerita baru. Ya jangan stop hanya di sini Oke, aja. jadi berapa nih? Lah, Sekarang kan kita udah, sepakati. Tadi udah. Udah. Kan split. Oh 7 ya jadi ya? 7 dong. 7 dong, gua kalah. Apa lu lawan 2 orang? Suara terbanyak ya? Suara terbanyak. Oke, ada 7 kita kasih. 7 setuju? Oke, setuju. 7, oke. Buat teman-teman, thank you banget udah tune in. Dan kalau pengen request ada
komik Indonesia apa lagi yang pengen kita review, tolong komen di kolom komen. Saja nanti kalau kita punya kita bahas, kalau kita nggak punya tolong dikirimin juga boleh. Boleh juga ya seperti ini. kalau nggak ada yang mau kirim ntar kita minta teman kita beli. Ya, episode kali ini kita terima kasih banyak ya untuk Pak Andris ya dari Jakarta Polis, juga untuk Kopi Teman Kecil juga. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Ngopi Kertas. Ciao. Dah.